Pemirsa, petugas masih melakukan pendinginan di kebakaran Taman Puring. Kebakaran Taman Puring ini menghanguskan 700 kios pedagang. Lebih dari 700 kios pedagang hangus terbakar akibat kebakaran hebat yang melanda pasar Taman Puring pada Senin petang. Sejumlah barang dagangan seperti sepatu, pakaian, tas, hingga jam tangan terlihat berserakan dan tidak berbentuk usai dilahap si jago merah. Kepolisian masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran Taman Puring, kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat malam, Amrina. Apakah proses pendinginan hingga malam ini masih berlangsung? Iya, Davi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami beberapa menit yang lalu memang untuk pendinginan ini nampaknya masih terus dilakukan oleh pemadam kebakaran secara berkala. Dan juga memang hingga kini masih ada sejumlah personel dari pemadam kebakaran yang berjaga di area pasar Taman Puring ini untuk menjaga dan juga untuk mendinginkan adanya sejumlah titik-titik yang terlihat masih mengeluarkan asap begitu ya. Bahkan tadi kami pun juga ketika berkeliling dan juga melihat ke area yang lebih dalam, itu memang beberapa kali terlihat ada sejumlah titik-titik yang mengeluarkan asap, namun memang langsung ditangani oleh pihak pemadam kebakaran. Dan berdasarkan situasi dari lapangan yang kami pantau hingga kini, kami melihat bahwa memang untuk saat ini dari area kios ini memang masih tentunya belum ada perubahan yang begitu signifikan. Banyak sekali barang-barang dagangan dari pedagang yang masih berserakan di area lantai, baik itu yang berupa sepatu, lalu juga pakaian, jam tangan, tas, hingga berbagai macam koper. Dan juga tidak hanya dari barang-barang yang berserakan, namun juga dari struktur bangunan kios ataupun juga material-material pondasi kios pasar Taman Puring ini memang masih nampak sudah mulai runtuh begitu ya, akibat dilahap oleh api yang kemarin terbakar. Dan Davi dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan memang dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini nantinya akan merevitalisasi pasar Taman Puring dikarenakan ini menjadi salah satu sentra ekonomi yang cukup tinggi di area Jakarta, namun memang hingga kini masih terus dalam diskusi. Dan ada harapan besar dari para pedagang agar nantinya pihak pemerintah provinsi ini memberikan bantuan kepada mereka agar mereka bisa melanjutkan proses transaksi untuk kedepannya. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Taman Puring, Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap tidak ada korban akibat kebakaran Taman Puring. Pemprov Jakarta pun akan melakukan perbaikan terhadap Taman Puring yang menjadi pasar rakyat. Itu apakah ada korban atau tidak? Tidak. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi, memang di sana sudah 3 kali. Dan untuk itu kita akan tentunya tetap akan kita perbaiki, kita persiapkan, karena pasar itu adalah pasar rakyat yang dibutuhkan oleh rakyat setempat, dan itu pasar yang aktivitasnya masih sangat tinggi. Tetapi tentunya dengan adanya kebakaran ini kita akan bantu untuk perbaiki fasilitas yang ada, dan saya nggak ngecek apakah ada aparnya atau tidak, tetapi yang jelas penanganannya cukup cepat kemarin karena mungkin areanya bisa damkar datang dan sebagainya, sehingga Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja.
Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, reuni UGM jadi ajang pembuktian Jokowi dalam kasus ijazah palsu. Dalam momen tersebut, Jokowi bertemu dengan Mulyono dan terungkap di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan teknologi kayu yang selama ini diklaim Presiden ke-7 tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut hadir dalam acara reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar pada Sabtu lalu. Meski kondisi belum 100% fit, Jokowi menyebut memaksa hadir dalam acara ini karena jika tak hadir akan membuat isu ijazah palsu semakin liar. Dalam acara ini, Jokowi juga bertemu dengan Mulyono. Mulyono merupakan julukan Presiden Jokowi yang merupakan nama kecilnya. Namun saat ditanya soal kehadiran Mulyono, Jokowi berkelakar agar tidak menambah masalah. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono sih, Bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi Mulyono. Ini asli betul asli. Di sisi lain, dalam reuni terungkap tidak ada jurusan teknologi kayu di UGM. Teknologi kayu ini merupakan jurusan yang pernah diklaim Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, rekan kuliah Jokowi, Mustoha, menjelaskan tidak ada jurusan di Fakultas Kehutanan hanya di semester awal. Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam, pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang meneliti masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu. Reuni alumni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan ini dipandang sejumlah pihak sebagai ajang pembuktian. Namun sejumlah pihak tetap menginginkan Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gerebek markas ormas yang dijadikan rumah produksi narkoba. iNewsroom segera kembali.